Gue pengen bahas ini dari kemarin. Waktu nonton NBA Draft kemarin, pas nungguin di pick nomor 16, semua orang kan nunggu nama-nama gede. Tiba-tiba With the 16th pick in the 2025 NBA Draft, the Memphis Grizzlies select Yang Hansen from Zibo, China, and the Qingdao Eagles. bro ini siapa? Seketika seisi dunia basket kayak kena jump scare. Lo tau nggak? Hansen yang tuh nggak masuk green room, nggak ada di coverage ESPN, bahkan nggak ada di daftar top 30 dari banyak media. Dia literally duduk di tribun penonton, cuma bawa harapan dan pakai jas putih oversize yang kayak tahun 2003. Tiba-tiba namanya dipanggil. Ada yang bilang, aduh banyak yang bakalan kena pecat karena ngepick dia ini. Tapi di sisi lain ada juga yang bilang Chinese jockey. Bro, itu pujian yang berat, tapi juga menarik. Hansen yang center dengan tinggi 2 meter 16 dari Tiongkok awalnya diproyeksikan buat dipilih ya somewhere in the second round, tapi Portland malah ngambil dia di pick nomor 16 di depan banyak nama besar. Jadi semua orang nanya hal yang sama. Apa yang Portland tahu yang kita tidak tahu? Ternyata nih, Yang bukan orang sembarangan. Di Cina, dia udah jadi legenda mini. Masuk Liga CBA umur 18, langsung All-Star dan Defensive Player of the Year. Stat musim rukinya, 15 poin, 11 rebound, 4 assist, 2 blok lebih. Dan itu masih usia SMA versi mereka. Musim keduanya bahkan lebih brutal, lebih barbar. 16,6 poin, 12 rebound, hampir 3 blok. Yang basically ngangkat tim kampung halamannya jadi contender. GM-nya Portland, Joe Cronin, ternyata udah naksir sama yang dari tahun 2023. Blazers udah ngirim pencari bakat ke Cina. Ngikutin tiap langkah si anak ajaib ini. Mereka awalnya punya pick ke-11. Tapi mereka malah mau mundur ke pick 16. Gila nggak tuh? Enggak, jenius. Karena mereka tahu nggak ada tim lain yang bakal ambil yang secepat itu. Mereka ngumpulin aset tambahan, dapat pemain yang mereka mau, dan ya, bikin semua orang mikir keras. Yang mulai muncul, mulai menarik orang-orang pas combine di Chicago. Dia tiba-tiba jadi perhatian. Tingginya 2 meter 19, wingspan-nya 2 meter 30-an. Tapi yang bikin mata Scott melotot, dia lincah, dia bisa passing. Dia bukan tipikal big man yang cuma tahu rebound dan dunk. Dia nguper kayak guard. NBA Twitter, X maksudnya, langsung kasih julukan Chinese jockey. Blazers pun gak mengelak, mereka tahu modelan jockey ini gak datang tiap tahun. Dan kalau mereka benar, ini bisa jadi masterpiece. Kita semua tahu efek Yao Ming ke Rocket kan. Merch laku keras, fans dari China nonton tiap pertandingan, NBA jadi global, dan sekarang Portland ngambil risiko serupa. Mereka bukan cuma dapat pemain dengan potensi elit, tapi juga dapat market sebesar satu benua. Anjay. Brand partnership, penjualan jersey, hak siar di Asia. Ini bukan cuma keputusan basket, ini investasi jangka panjang. Tentu aja, skeptisnya banyak. Dari CBA ke NBA itu lompatan yang gede banget. Beda kecepatan, beda fisikal, beda tekanan. Mungkin yang butuh waktu dijilik, mungkin dia akan struggle di awal. Tapi Blazers bilang, that's fine. We're passion, we believe. Nggak apa-apa, mereka sabar, mereka percaya kok. Dan hey, kalaupun gagal, mereka tetap dapat draft extra dari trade down. And what do you think you'd be doing if you weren't playing basketball? I sleep, all time sleep, and I like play PS5, and I like eat. Yang bikin ini menarik, karena dia dipilih posisi ke-16, Blazers harus komit buat bikin dia berkembang. Ini bukan kayak second round pick yang bisa dilepas kapan aja. Ini investasi bro, dan mereka nggak mau kelihatan bego di masa depan. Dan jujur ya, ngelihat ada lagi pemain Cina masuk NBA, sesuatu banget sih. Setelah Yao Ming dan Jeremy Lin, basket Cina tuh haus banget akan representasi di NBA. Kalau dia gagal ya udah, pick 16 yang meleset. Tapi kalau dia sukses, kalau dia beneran Chinese jockey, ini akan jadi salah satu steal paling unik dalam sejarah NBA Draft. Dan malam itu di New York, saat semua orang bingung, mungkin Portland justru jadi satu-satunya tim yang benar-benar tahu apa yang mereka lakukan. Yang lo anggap aneh hari ini, besok bisa jadi jenius yang terlambat lo pahami.
Portland gak cuma milih pemain, mereka pasang taruhan di masa depan. Dan sekarang, kita semua tinggal nunggu. Apakah Hansen Young akan jadi nama yang bikin seluruh NBA menyesal? I sleep. All time sleep.